Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai contoh soal perhitungan PPh orang pribadi. Baik, sebelumnya Ibu akan share terlebih dahulu untuk PPT-nya ya. Oke, di sini ada 3 contoh perhitungan untuk orang pribadi ya. Contoh perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ya di sini. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Di sini contoh yang pertama adalah bisa dilihat di slide bahwa Pak Yudki adalah seorang karyawan di PT XYZ dengan penghasilan neto sebesar 120 juta rupiah. Pak Yuki telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP domisili tempat dia bekerja. Pak Yuki telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Setiap bulan PPh pasal 21 Pak Yuki sudah dipotong oleh perusahaan. Berapakah PPh terutang Pak Yuki? Oke, di sini berarti untuk Pak Yuki statusnya adalah wajib pajak orang pribadi dengan status kawin tanggungan 2. Kawin anak 2. Baik, di sini artinya Pak Yuki tidak ada penghasilan lain selain sebagai karyawan di PT XYZ. Di sini yang pertama adalah penghasilan neto yang kita isi terkait dengan sehubungan dengan pekerjaan ya, sehubungan dengan pekerjaan sebagai karyawan di PT XYZ mendapatkan penghasilan setahun neto ya sebesar 120 juta rupiah. Nanti di input di sini ya, kita buat formula perhitungannya dengan format seperti ini. Nah, bila mana ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas lainnya diisikan di poin yang B. Untuk contoh 1 ini, Pak Yuki hanya mendapatkan penghasilan dari 1 pemberi kerja ya sehubungan dengan pekerjaan sebagai seorang karyawan sehingga total penghasilan neto Pak Yuki adalah sebesar 120 juta rupiah. Nah, kemudian dikurangi di sini ya, ini untuk perhitungan PPh orang pribadi ya, SPT tahunan dari Pak Yuki. Nah, di sini untuk nilai penghasilan neto juga bisa dilihat di bukti potongnya ya yang dimiliki oleh Pak Yuki. Kalau sudah dipotong setiap bulannya oleh perusahaan PT XYZ pasti akan mendapatkan bukti potong ya di akhir tahun ya. Nanti bukti potongnya 1721A1 kalau Pak Yuki adalah pegawai tetap. Nah, di sini kemudian dikurangi dengan PTKP. Jadi bedanya WPOP dengan WP Badan ketika menghitung penghasilan kena pajak ada nilai PTKP. Jadi ada penghasilan tidak kena pajak. Untuk saat ini per tahunnya adalah 54 juta. Nah, karena di sini PTKP-nya adalah K2 ya, K artinya Pak Yuki kan kawin dengan anak 2 ya di sini ya. Maka 54 juta ditambah status menikah ya, istri 4.500.000 ditambah 4,5 ditambah 4,5 tanggungan 2 sehingga totalnya adalah 67.500.000. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah total penghasilan neto 120 juta dikurangi dengan PTKP 67.500.000 sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 52.500.000. Baik, jadi
Dalam perhitungan PPh terutang WPOP dengan penghasilan dari satu pemberi kerja ya di sini setelah diketahui PKP-nya maka kita tinggal menghitung PPh terutang ya. Untuk saat ini di tahun 2020 kita masih menggunakan tarif 17 dengan lapisan 5, 15, 25, 30. Jadi 0 sampai dengan 50 adalah 5%, 5 di atas 50 sampai dengan 250 adalah 15%, di atas 250 sampai dengan 500 adalah 25%, di atas 500 juta adalah 30% tarifnya. Sehingga yang pertama adalah 5% dikalikan dengan 50 berarti 2.500.000. Nah, 52.500 ini PKP-nya. Di lapisan pertama sudah keambil 50 sehingga sisanya adalah 2.500.000. Nah, sisanya inilah yang dikalikan dengan 15% sehingga 2.500.000 dikalikan 15% adalah 375. Sehingga total PPh terutangnya adalah 2.875. Begitu ya. Baik, kemudian ketika si Pak Yuki ini adalah mendapatkan bukti potong PPh 21 ya, maka itu akan menjadi kredit pajak ya, kredit pajak 2.875 ya. Kalau misalkan ini total PPh-nya adalah 2.875 sehingga akan nihil ya, sehingga akan nihil. Nah, di sini kan untuk perhitungan SPT tahunan ya. Nah, di sini. Jadi ngitungnya dari neto, kemudian dikurangi PTKP, ketemu PKP, dikalikan tarif ya. Kemudian ini itu dari bukti potong 1721A1. Nilai kredit pajaknya sebesar 28 sehingga untuk PPh yang masih harus dibayar adalah nihil ya, nihil. Nah, di sini wajib menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan SPT 1770S. Kenapa? Karena penghasilan setahun itu di atas 60 juta ya dan mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah, kalau penghasilannya di bawah 60 per tahun 60 juta maka dia menggunakan SPT 1770SS ya. Oke, Anda sudah belajar di video pembelajaran sebelumnya terkait dengan SPT bahwa untuk orang pribadi itu ada 3 formulir. Yang pertama adalah 1770, kemudian 1770 SS, kemudian 1770 S. Oke. Atas contoh 1, dia tidak wajib menyampaikan laporan bulanan SPT pasal 25 bulanan karena statusnya sebagai karyawan dan tidak memiliki penghasilan lain ya, yang tadi Buddha sampaikan hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Kemudian menghitung pajak yang terutang dengan cara menjumlahkan penghasilan dari pekerjaan dan juga penghasilan lainnya apabila ada ya. Untuk contoh 1, dia hanya mendapatkan satu penghasilan dari sebagai karyawan di PT EGZ. Baik, ini adalah untuk contoh yang pertama. Untuk yang selanjutnya, saudara bisa lihat di screen yang selanjutnya, di slide yang kedua. Oke, sebentar Ibu akan share kembali di sini. Baik, di contoh yang kedua di sini ya, bahwa Pak Budiman ini memiliki usaha dagang. Nah, ini ya ada usaha dagang mebel dengan peredaran usaha setahun 5M di Bogor. Artinya dia memiliki penghasilan di atas 4,8 sehingga menggunakan tarif normal ya, karena yang boleh menggunakan PP 23 adalah penghasilan yang sampai dengan 4,8 mil per tahun. Jadi kalau di atas 4,8 dia sudah menggunakan tarif normal. Selain itu, dia mempunyai penghasilan dari sewa mobil rutin menyewakan sebesar 50 juta setahun. Kemudian biaya yang dapat menjadi pengurang dari usahanya itu adalah sebesar 3M. Angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya telah disetor sebesar 40 juta rupiah, sehingga dalam 1 tahun jumlahnya adalah 480 juta. Oke, kemudian dia telah menikah dan memiliki 3 orang anak.
Berapakah PPh terutang Pak Budiman? Baik, kita di sini berarti yang perlu digarisbawahi bahwa Pak Budiman ini WPOP tetapi mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, artinya selain dia mendapatkan penghasilan dari hubungan usaha atau pekerjaan bebas, juga dia mendapatkan penghasilan dari lain-lain atau penghasilan lainnya dari sewa kendaraan. Ya, ini bersifat tidak final ya. Berarti karena ada PPh 23 di sini ya. Dari usaha atau pekerjaan bebasnya juga bersifat tidak final. Nah, di sini dari usahanya itu tadi kan setahun 5M ya, kemudian biayanya adalah 3M, sehingga totalnya untuk netnya bruto dikurangi dengan biaya, sehingga totalnya adalah 2M. Dari sewa tadi diketahui 50 juta, sehingga penghasilan netonya adalah 2M 50 juta. Kemudian di sini tidak diketahui ada zakat, kompensasi kerugian tidak ada, ke PTKP-nya tadi diinformasikan K3 sehingga 54 juta ditambah status istri 4.500.000 ditambah 4.500.000, 4.500.000, 4.500.000 ya karena tanggungan 3 totalnya 72 juta. Sehingga berapa PKP-nya adalah total penghasilan neto dikurangi dengan PTKP sehingga PKP-nya adalah 1978 ya di sini. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah di 100 berapa tadi? Di yang kedua ya. Nah, di sini 1978 ya, 1978 ini adalah penghasilan kena pajak. Nah, setelah diketahui penghasilan kena pajak, kita hitung PPh terutangnya sehingga 5% dikalikan 50 juta, ya 5% dikalikan 50 juta, kemudian 15% dikalikan 200 juta adalah 30 juta, kemudian 25% dikalikan 250 juta, 62 juta 500, kemudian sisanya 1478 ini adalah dikalikan dengan 30%. Sehingga totalnya adalah 443.400. Sehingga total PPh terutangnya adalah 538.400. Baik. Di sini karena Pak Budiman ini hanya memiliki usaha pekerjaan bebas ya dan memiliki penghasilan lain dari sewa ya. Di sini di soal tidak diketahui berapa kredit pajaknya ya. Kredit pajak yang dia miliki itu tidak diketahui atau belum diketahui sehingga kredit pajaknya adalah 0. PPh yang masih harus dibayar sendiri adalah 538.400. Nanti disesuaikan ya, kalau di sini ada kredit pajak maka ini nanti akan ada pengurangnya. Kemudian di sini kredit pajak PPh pasal 25 dari pokok yang sudah dibayar tadi diketahui adalah 480 juta sehingga PPh yang kurang bayarnya adalah 538.400 dikurangi 480 sehingga PPh yang kurang bayarnya adalah 58 juta 400 ya. Kemudian berapa angsuran 25 tahun berjalan? Ini adalah dari total PPh terutang dibagi 12 sehingga per bulannya adalah 44.866.667 ya. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Nah, di sini Dr. Dedi ini memiliki istri yang juga mendapatkan penghasilan juga ya di sini ya, istrinya itu ada penghasilan. Nanti di sini bagaimana cara menghitungnya? Nah, tapi di sini untuk perhitungan yang istri digabungkan dengan suami ya, jadi tidak menghitung menggunakan perhitungan PH atau MT. Nanti di perhitungan PH MT bisa harta atau memutuskan terpisah, nanti ada video pembelajaran tersendiri. Nah, ini untuk yang istri mendapatkan penghasilan kemudian digabungkan dengan penghasilan suami. Oke, jadi di sini Dr. Dedi bertempat tinggal di Bintaro, Jakarta Selatan, dan profesinya adalah dokter di sebuah rumah sakit internasional.
dengan penghasilan neto 100 juta setahun neto ya. Kemudian jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong sebesar 2.400.000 setahun. Kemudian Dr. Dedi mendapatkan royalti dan dari hasil karyanya sebesar 50 juta rupiah. Kemudian atas penghasilan tersebut telah dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15%. Baik, di sini istri Dr. Dedi sebagai konsultan dengan penghasilan 200 juta setahun ya. Baik, selanjutnya norma perhitungan neto untuk pekerjaan bebas di bidang konsultan adalah 55%. Hitung berapakah PPh terutang Dr. Dedi. Nah, oke, penghasilan neto di sini suami tadi 100 juta. Kemudian sehubungan dengan usaha pekerjaan bebas istri ini adalah 55% dikalikan dengan 200 juta, ketemunya 110 juta. Sehubungan dengan lain-lain yaitu tadi dari royalti ya, yaitu 50 juta, sehingga total penghasilan neto dijumlahkan semua, totalnya adalah 260 juta. Nah, di sini PTKP-nya Dr. Dedi ini adalah K3 ya, diketahui jika K3 ya, maka di sini 72 juta PTKP-nya, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 260 dikurangi 72, sehingga totalnya adalah 188 juta. Sekarang terkait dengan PPh terutangnya adalah 5% dikalikan dengan 50 juta, kemudian sisanya adalah 138 ya, 188 dikurangi 50, sehingga 138 dikalikan 15%, 20 juta 700, total PPh terutangnya adalah 23.200. Di sini diketahui di soal untuk kredit pajak pasal 21-nya adalah 2.400.000, pasal 23-nya adalah 15% dikalikan dengan 50 juta ini, sehingga totalnya 7.500.000 ya. Kemudian berapa PPh yang masih harus dibayar sendiri gitu ya, berarti 23.200.000 dikurangi dengan kredit pajak ya, sehingga hasilnya adalah 13.300.000. Jadi posisinya adalah kurang bayar. Nah, berapa angsuran 25 tahun berjalannya? Berarti 1/12 juta dikalikan dengan 13.300 ya, yaitu 1.108.0333 sekian ya. Itu untuk pasal 25-nya. Jadi dari jumlah setelah dikurangi dengan kredit pajak ya. Kenapa yang ini tadi dari 538 ini ya? Karena tidak ada kredit pajak di sini ya. Yang contoh 2 ya, ini dari sini. Oke. Baik, ini Ibu telah sampaikan. Yang pertama adalah kasusnya WPOP yang hanya mendapatkan penghasilan dari sebagai karyawan saja ya. Kemudian berarti dia menggunakan 1770S untuk laporan SPL tahunannya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan 1770 saja ya, karena dia mendapatkan penghasilan sehubungan dengan usaha. Kemudian kalau yang di contoh 3 ini SPT tahunannya juga menggunakan SPT 1770 saja ya. Di sini tentunya wajib menyampaikan laporan bulanan SPT PPh pasal 25 bulanan karena memiliki penghasilan dan pekerjaan bebas ya. Tadi sudah dihitung ya untuk pasal 25-nya berapa. Kemudian menghitung pajaknya dengan menggunakan norma penghasilan neto untuk penghasilan dari pekerjaan bebas ya, karena istrinya tadi adalah sebagai konsultan dengan normanya itu adalah 55%. Kemudian menggabungkan penghasilan neto dari usaha dengan penghasilan yang diterima pada tahun yang sama. Jadi ini digabungkan ya dengan penghasilan yang lain dari royalti, kemudian juga penghasilan dari istri ya, seperti itu. Baik, demikian beberapa contoh dari perhitungan PPh OP ya, pajak penghasilan orang pribadi. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video selanjutnya dengan contoh perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dengan kasus di mana wajib pajak orang pribadi sudah menikah tetapi memutuskan terpisah atau pisah harta. Bagaimana untuk perhitungan perpajaknya nanti kita akan
bahas sama-sama di video yang selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.